tentang self awareness tuh nggak muncul. Kita nggak, apa saya tuh apa ya, kenapa ya, hidup saya ini apa ya, kenapa ya, nggak tahu, sehingga nggak punya self awareness. Kalau nggak punya self awareness, kita tuh mudah dipengaruhi. Jadi belajar takdir itu yang Allah udah terapkan udah Allah rumuskan dalam rukun iman, emang penting sekali. Jadi belajar rukun iman itu yang penting, selain percaya kepada Allah dan seterusnya, itu semuanya penting. Salah satunya ya tadi, kebutuhan anak muda adalah self healing, self awareness, self improvement, supaya akhirnya kita bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik sebagaimana Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu salah satu contoh takdir loh. Kan ayah ibunya berharap punya anak laki-laki kan, terus tiba-tiba pas lahir, karena dulu nggak bisa di USG ya, pas lahir perempuan, aku melahirkan anak perempuan dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, kan gitu ayatnya. Terus Maryam gimana tumbuhnya? Jadi anak laki-laki? Enggak, dia tumbuh sebagai perempuan. Fa'ambataha nabatan hasan, dan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik sebagai perempuan. Dan dia eksis sebagai perempuan. Yang tadinya diharapkan laki-laki yang kayak gitu, ternyata perempuan juga bisa. Tapi nggak merubah takdirnya sebagai perempuan. Nah itu namanya self awareness, self improvement. Ketika dia bisa ngerti yang namanya takdir, fitrah. Kemudian bagaimana cara Sayyidah Maryam menerima takdir tiba-tiba hamil tapi nggak punya suami? Ini lebih berat loh. Kalau kita mungkin cuman belum ketemu suami ya. Kalau Maryam nggak punya suami tapi hamil, bukan hamil di luar nikah, bukan. Hamil nggak punya suami itu beda ya. Kalau hamil di luar nikah ada laki-lakinya, cuman belum nikah. Kalau ini hamil nggak punya suami, nggak punya laki-laki, tiba-tiba hamil aja gitu. Dan hidup di tengah masyarakat yang sangat toksik. Toksik banget tuh masyarakatnya. Masyarakat apa? Bani Israel. Kita mungkin toksiknya cuman segeng lah. Toksiknya mungkin cuman segrup WA. Toksiknya cuman di kantor. Ini toksiknya satu kota toksik. Coba bayangin. Semuanya seneng ngebully. Bani Israel itu seneng ngebully banget. Jangankan Sayyidah Maryam, para nabi aja dibully. Para nabi dibunuh, para nabi dimusuhi, para nabi disiksa. Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria kan dibunuh. Berarti kan ini masyarakat benar-benar toksik banget nih. Energi negatifnya tuh udah total gitu. Bayangin Sayyidah Maryam ditakdirkan punya anak